Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Di video kali ini kita akan bahas tentang micin, Pak. Loh bang, kok micin? Ya micin. Anda tahu tidak, micin atau yang mereknya Ajinomoto, Sasa, dan Royco itu bisa membantu dalam ternak ayam broiler, yaitu menambah nafsu makan ayam broiler, tentu berpengaruh ke pertumbuhan yang lebih cepat. Sebenarnya saya dulu sudah pernah pakai, tapi saya nggak berani share dulu, Pak. Karena kenapa? Jadi saya pakai sendiri buat saya gitu loh. Dan ternyata itu ada peningkatan. Setelah saya cari juga di Google, ternyata juga banyak orang pakai Ajinomoto ini ya. Nah, saya dulu logikanya kayak gini dalam ngasih Ajinomoto ini. Kalau kita makan tanpa micin itu kayak kurang sedap gitu loh kan. Walaupun orang kata yang namanya makan micin itu Pak ya bisa buat kita bodoh, dan sebenarnya tidak ada hubungan kebodohan antara micin dan otak Anda. Jadi itu mitos itu. Nah, jadi saya berpikir nih ayam nafsu makannya kurang dulu ya waktu ternak saya masih 300 ekor, dan saya tambahkan sedikit micin itu mungkin sekitar 5 gram, atau anggap amannya lah 3 gram lah per 1 kilogram pakan. Saya aduk, saya berikan, dan ternyata makan mereka lebih lahap. Saya kasih terus itu sampai 2 minggu berturut-turut. Pokoknya saya aduk terus pakannya itu dengan takaran yang sudah saya tetapkan itu. Dan benar-benar bagus Pak hasilnya Pak. Di umur 18 hari itu mungkin karena saya juga menggunakan bibit pilihan ya. Itu Anda percaya nggak? Saya mencapai dalam 18 hari itu bobot ayam broiler saya itu 1 kilo Pak. 9 on 1 kilo 18 hari. Itu mungkin ya karena saya dulu waktu mandiri juga ya. Mandiri dapat saya bibit bagus, pakan saya bisa milih. Mungkin karena itu juga. Tapi saya nggak mungkirin juga khasiat dari Ajinomoto micin ini Pak memang berpengaruh. Dan setelah saya baca juga di Google, ternyata memang ada kaitannya. Anda mungkin boleh coba ini di ternak Anda ya. Ini saya bacakan saja artikelnya untuk Anda supaya Anda tidak susah-susah baca ya. Jadi saya baik sama Anda ini. Nah, saya mulai bacanya. Ajinomoto merupakan sebuah penyedap rasa buatan yang hampir digunakan di segala hidangan makanan. Ya, Ajinomoto atau biasa disebut dengan MSG atau micin ini merupakan kepanjangan dari monosodium glutamat, ternyata memiliki manfaat untuk ternak ayam. Monosodium glutamat terdiri dari 2 penyusun pokok, yaitu sodium atau mineral dan asam glutamat yang merupakan asam amino. Nah, asam amino ini penting Pak bagi ayam. Saya sudah bahas sebelumnya. Pokoknya kerja asam amino ini berhubungan erat dengan yang namanya protein. Nah, protein ini berhubungan erat dalam pembentukan daging pada ayam broiler. Nah ya, jadi sodium ini dapat digunakan untuk menjaga tekanan osmotik sel. Sedangkan asam amino merupakan salah satu penyusun protein yang dapat meningkatkan pertumbuhan ayam broiler. Nah kan bener. Untuk dapat memaksimalkan daging ayam yang berkualitas, yang dapat kita lakukan sebagai peternak ayam adalah teliti menentukan pakan ternak. Itu benar juga. Ya, seperti kita harus mengetahui jenis makanan dan nutrisi apa yang efektif bagi ayam. Nah, kalau untuk masalah pakan, Anda bisa cek-cek video saya sebelumnya ya. Jangan pakai pakan penampungan, pakailah pakan yang saya rekomendasikan. Rekomendasikan ini bukan saya banggakan merek. Contoh kayak Bravo 611, Java Compete itu termasuk pakan yang bagus. Nah, karena biasanya monosodium glutamat atau yang dapat kita sapa dengan micin ini Pak, itu digunakan sebagai penyedap makanan. Namun beberapa penelitian yang ada mengenai micin ini ternyata memberikan pengaruh yang besar bagi ternak ayam broiler. Berikut penjelasan rincinya ya. Nih saya bacakan penjelasan rinci Ajinomoto berpengaruh kepada ayam broiler. 1. Manfaatnya memacu pertumbuhan dan perkembangan ayam. Jadi Ajinomoto atau monosodium glutamat ini ternyata memiliki manfaat dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan ayam dengan dosis yang benar. Kalau di sini dosis yang dianjurkan
Itu pada penelitian yang ditulis di sini Pak ya, 7,5 miligram, 15 miligram, dan 22 miligram per hari. Dia nggak bilang di sini jumlah berapa kilo dosisnya itu. Misalnya kayak saya tadi kan, saya kasihkan itu 3 gram per kilo pakan Pak. Kalau dia di sini nggak disebutkannya dosisnya ini. Nah ya. Dan ada resikonya jika dosis yang diberikan berlebihan atau melebihi yang dianjurkan, maka micin ini dapat memacu pertumbuhan tetapi dapat membahayakan ternak ayam broiler. Jadi ayam broiler ini bisa sakit juga karena micin ini Pak. Jadi bukan tanpa resiko makai micin ini ya. Jadi kalau saran saya 7,5 miligram ini kan nggak diketahui. Saya sudah pernah coba itu 3 gram per 1 gram per 1 kilo pakan. Coba Anda coba itu dengan populasi yang lebih dikit ya. Kalau Anda merasa pertumbuhan ayam broiler Anda itu lebih cepat, Anda bisa terapkan ke semua ternak Anda. Ya. Nah, selanjutnya nomor 2 itu berpengaruh terhadap struktur mikroanatomi ren ayam. Nah, ya. Ren ini merupakan salah satu organ yang bertanggung jawab untuk ekresi, Pak. Jadi, ekresi berbagai sisa metabolisme di dalam tubuh dan dapat mengatur homeostasis. Apa ini tulisannya ini? Jadi, nggak usah dipikirin ya, kayak homeostatis ini kita peternak bukan dokter ya. Nah, intinya Ajinomoto ini bagus lah untuk ayam broiler, tapi bukan tanpa efek samping. Ayam broiler Anda bisa sakit juga dia buat kalau berlebihan ya. Sesuatu yang baik pun kalau berlebihan sebenarnya kurang bagus juga. Contoh kayak vitamin lah, vitamin buatan pabrik itu sudah terbukti bagus misalnya. Tapi kalau tidak sesuai dosis Anda berikan, itu bisa menjadi beban bagi ginjal ayam broiler. Pada kasus Ajinomoto ini, saya juga pernah mendapatkan pakan. Itu bau pakannya kayak bau soto gitu loh Pak. Jadi saya curiganya di situ tambah kuat lagi. Nih pakan kayaknya pakai penyedap rasa Ajinomoto ini. Dan ketika menggunakan pakan itu, saya nggak mau itu pakai Ajinomoto. Takutnya saya kan tercampur gitu terlalu banyak. Dan ternyata nafsu makan ayam lebih tinggi lagi pakai pakan itu. Ketika umur 21 hari, pakan saya diganti. Itu konsumsi pakannya itu sangat-sangat menurun, Pak. Nggak sebanyak waktu pakan yang bau soto tadi, bau micin tadi ya. Untuk kebenaran yang masalah ini sepertinya sudah banyak juga yang mereview keajaiban Ajinomoto ya. Dan agak masuk akal juga karena ada asam aminonya. Asam amino ini berfungsi untuk mengolah protein, dan protein ini untuk menambah bobot ayam broiler. Itu vitamin yang dibutuhkan ayam broiler. Masuk akal sih. Ya, kalau Anda mau coba, silahkan dicoba. Tapi yang terpenting dalam menambah bobot ayam broiler, selain Anda pakai obat-obatan yang bagus, pakan yang bagus, manajemen Anda harus bagus. Jangan timpang dalam pemeliharaan. Kalau sampai timpang, Anda nggak akan berhasil dalam peternakan ayam broiler. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.